Baik. Bab 3 ini tentang pembagian talak, ya. Talak ini ada begitu banyak nama dan jenisnya, ya. Sehingga pada waktu menyebutkannya rasanya perlu kita kelompok, yaitu berdasarkan prosedur kebolehan untuk kembali, jenis lafaz atau waktu berlakunya, ya. Kita lihat talak menurut prosedurnya. Ya, secara prosedural kita bisa membagi talak menjadi dua macam, yaitu ya talak yang prosedural dan tidak prosedural, ya. Talak yang prosedural sering diistilahkan oleh para ulama dengan talak sunni, ya. Kalau yang kebalikan dari itu, ya, tentu nanti yang bid'ah, yang bid'i, ya. Kalau talak sunni itu atau yang prosedural itu sesuai dengan sunnah Nabi atau dengan syariat Islam. Sedangkan talak yang non prosedural itu disebut dengan talak bid'ah atau talak bid'i, ya. Karena talak ini tidak sesuai dengan sunnah, ya, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kedua jenis talak ini sama-sama tetap menjatuhkan talak, ya. Hanya saja prosedurnya yang bermasalah, caranya yang bermasalah, ya. Nah, kita lihat tentang talak sunni ini sendiri, ya. Talak sunni ini talak yang berdasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Intinya seorang suami mentolak istri dengan talak satu, ya, pada saat suci sebelum disetubuhi, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 229, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Talak itu yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, ya, dan menceraikan dengan cara yang baik. Tentu pada surat yang lain juga, surat At-Talaq, di situ dikatakan bahwa wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapinya yang wajar, ya. Atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata bahwa dirinya pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid saat itu. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu Nabi ini menjawab, ya, perintahkan dia, ya, maksudnya Abdullah bin Umar, ya. Ini kan anaknya, ya, Umar bin Khattab ini menceraikan istrinya. Lalu ini bapaknya Abdullah bin Umar, ya, ini Umar bin Khattab ini ngadu kepada Rasulullah gitu, ya. Ya, karena gimana ini ya Rasulullah, ya, Abdullah diceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid katanya. Maka Rasul SAW perintahkan dia, maksudnya diperintahkan kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab tadi, untuk rujuk dengan istrinya, ya, dan biarkan hingga istri suci dari haid, kemudian haid lagi dan suci lagi. Setelah itu kalau dia berkenan, dia pertahankan istrinya, ya. Kalau tidak berkenan, jatuhkan talak kepadanya sebelum digaulinya. Kan tadi sudah suci itu dari haidnya, jangan digauli dulu, jatuhkanlah tolak, ya. Itulah hitungan yang telah Allah perintahkan dalam urusan mentolak istri, ya. Karena nanti kalau setelah suci lalu disetubuhi, nggak boleh ditolak dia, ya. Tolak 3, sedang istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian juga termasuk tolak sunni. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat tolak 3 bukan termasuk tolak sunni, kecuali jika tolak 3 itu dilakukan satu-satu hingga mencapai 3, artinya dipisah oleh rujuknya gitu loh maksudnya. Sebagian ulama lain berpendapat disebut sebagai tolak sunni apabila suami mentolak istrinya pada setiap bulannya 1 kali dengan 1 tolak, ya, bukan tolak 3 sekaligus gitu, ya. Tapi ini dipisah dengan rujuknya, itu maksudnya tolak sunni itu. Dari Anas bin Sirin yang menceritakan Ibnu Umar pernah mentolak istrinya ketika sedang menjalani haid. Lalu Umar menuturkan hal itu kepada Nabi dan beliau berkata, hendaklah ia rujuk kembali. Maksudnya Umar tadi untuk merujuk, ya,
Apakah tolak tersebut masuk hitungan? Beliau menjawab iya. Jadi tetap jatuh talak kan? Tetap jatuh talak. Ya. Cuman prosedurnya salah. Kalau yang bid'i, ya, kalau yang sunni berarti prosedurnya tepat gitu ya. Dari Sa'id bin Jubair ibnu Umar, dia menuturkan bahwa tolak tersebut dihitung sebagai tolak satu ya. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan bahwa sebagian dari ahli zahir berpendapat apabila seorang suami mentolak istrinya dalam keadaan haid, maka tolak tersebut tidak sah karena tidak diizinkan baginya pada saat mentolaknya, sehingga menyerupai tolak yang dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya. Demikian pula menurut pendapat Al-Khutabi ya, dalam kelompok Al-Khawarij dari Rafidah ya. Tidak ada yang menentang hal itu kecuali ahlul bid'ah dan orang sesat. Demikian menurut Ibnul Abdul Bar. Pendapat senada juga disampaikan dan sebagian tabi'in menceritakan pula kepada Ibnul Arabi serta yang lainnya Ibrahim Ibnu Aliyah, di mana mengenai dirinya Imam Syafi'i mengatakan Ibrahim Ibnu Aliyah itu adalah orang yang sesat, menyesatkan banyak orang ya. Jadi ini kan tentang tolak yang menurut prosedur ya. Kalau tolak sunni, nah tentu tolak yang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan sunnah Nabi cara mentolak. Kalau mau jatuhkan tolak 3 ya tentu harus terpisah dengan apa sih namanya tadi, rujuknya ya. Jangan sekaligus tolak 3, karena nanti kalau sekaligus tolak 3-nya di situ ya, tolak 3 sekaligus itu termasuk tolak bid'ah di situ ya. Nah yang kedua, tolak bid'ah. Kalau tadi tolak sunni, mengenai tolak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa tolak semacam ini hukumnya haram karena jelas bertentangan dengan syariat. Ada beberapa bentuk tolak bid'ah. Yang pertama, menceraikan istri ketika haid ya. Apabila seorang suami menceraikan istri ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas, maka hukumnya adalah tolak bid'ah. Secara prosedural, talak ini tidak dibenarkan bila dikerjakan dan pelakunya tentu mendapatkan dosa tersendiri. Namun secara akibat, talak ini bisa dikerjakan juga, hukumnya tetap jatuh tolak bila dikerjakan ya. Walaupun bid'ah, kan bid'ahnya kan secara proseduralnya aja yang bid'ah, tapi akibatnya tetap jatuh tolak kalau diucapkan ya. Dalam hal ini bila seorang telah terlanjur ya melakukan, artinya menceraikan istrinya dalam keadaan haid tadi, maka ada kewajiban untuk segera merujuknya ya. Al-Hanafiyah mengatakan bahwa merujuk istri yang ditolak secara bid'ah itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Sementara mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, sedangkan mazhab Maliki menyebutkan bahwa hukumnya mustahab, dianjurkan. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa terhadap istrinya, di mana beliau mentalak istrinya padahal sedang dalam keadaan haid saat itu istrinya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk istrinya itu ya. Memang kalau secara proseduralnya memang salah itu. Kenapa? Karena dia mentolak istrinya dalam keadaan haid. Mentolak istri dalam keadaan haid itu termasuk tolak bid'ah. Secara proseduralnya bid'ah jatuhnya, berdosa dia tuh laki ya. Tapi secara akibatnya tetap itu hukumnya tetap jatuh talak ya. Maka kalau sudah seperti itu ya, andai kata ya itu baru tolak raj'i, tolak 1 atau tolak 2, dalam mazhab Hanafi wajib ya segera untuk merujuk istrinya. Tapi kalau dalam jumhur ulama sunnah saja, baik dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Maliki ya. Yang kedua ya, yang termasuk tolak bid'ah itu menceraikan istri ketika suci setelah disetubuhi ya. Dalam keadaan suci istri ini ya, sedang dia menyetubuhinya pada masa suci tersebut, nah, maka itu juga termasuk tolak bid'ah juga itu ya. Menceraikan istri ketika
dalam keadaan suci ya. Artinya di situ menceraikan istri ketika suci ya. Setelah disetubuhi gitu ya. Habis disetubuhi langsung dicerai bininya ya. Yang ketiga, menjatuhkan talak 3 sekaligus. Itu juga termasuk ya, secara proseduralnya memang salah dan berdosa dia ya. Makanya dikategorikan ke dalam talak bid'ah itu, menceraikan istri dengan talak 3 sekaligus, tapi secara akibat tetap jatuh talak ya. Seorang suami mentalak 3 istrinya dengan satu kalimat ya, dalam satu lafaz, dalam satu majelis, waktu yang sama maksudnya ya, maka dalil yang melandasinya ada tetap jatuh talak ya. Dalil yang melandasi bahwa ada seorang laki-laki yang mentolak 3 istrinya dengan satu kalimat, lalu beliau mengatakan kepadanya, apakah kitab Allah hendak dipermainkan sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i ya. Ini juga talak 3 sekaligus, baik dia ucapkan aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Nah, itu kan 3 kali itu. Atau sekaligus dia ucapkan aku talak 3 kamu. Nah, itu talak bid'ah namanya tuh. Secara prosedural sekali lagi itu memang menyalahi, makanya dikategorikan ke dalam talak bid'ah itu. Tapi secara akibat tetap jatuh talak ya. Nah, permasalahan nanti jatuh talak berapanya itu memang sedikit ada perbedaan ulama nanti di sini. Tapi sepakat ulama ini tetap jatuh talak. Ya. Baik, kita lanjut. Talak menurut kebolehan untuk bersatu kembali. Jenis pembagian talak yang kedua adalah berdasarkan apakah dengan talak itu pasangan suami istri masih mungkin untuk kembali rujuk atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa meski talak itu memisahkan antara suami dan istri, namun bukan berarti talak akan memisahkan pasangan itu untuk selamanya. Ada kalanya hanya talak itu hanya merupakan sebuah proses yang meski menuju terpisahnya ikatan suami istri, namun proses itu bisa diteruskan dengan proses selanjutnya di mana keduanya bisa kembali lagi. Maka dalam hal ini kita membagi talak menjadi 3 bagian, yaitu talak raj'i, talak ba'in ya, dan talak ba'in sughra, ba'in kubra ya. Kita mulai dari talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun suami masih punya hak untuk rujuk dan kembali kepada istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam suratul Baqarah juga ayat 228, suami yang berhak merujuk dalam masa penantian itu jika mereka tersebut menghendaki islah ya. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri ya. Namun sebelum berakhir masa iddahnya suami merujuknya, sehingga keduanya kembali lagi menjadi suami istri seperti sedia kala. Nah, kesempatan melakukan talak raj'i bagi seorang suami hanya 2 kali, sebagaimana firman Allah di situ bahwa at-talaqu marratani. Ya, talak itu hanya 2 kali saja ya yang boleh dirujuk gitu ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Nah, kalau sudah 2 kali suami menjatuhkan talak kepada istrinya lalu dirujuk lagi, maka bila suami menjatuhkan lagi talak untuk ketiga kalinya, talak itu berubah menjadi talak yang tidak bisa kembali lagi atau disebut dengan talak ba'inunah ya, kubro lagi di situ. Selama masa iddah seorang istri yang ditalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditolak sehingga berakhirnya masa iddah ya. Lalu yang kedua, talak ba'in sughra. Kalau tadi talak raj'i, sekarang masuk ke talak ba'in, dan di sini ba'in sughra. Talak ba'in sughra atau lazimnya disebut dengan talak bainunah sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana talak raj'i ya, seperti yang poin 1 tadi. Namun hingga habis masa iddah istri suami tidak merujuknya ya, maka tamatlah sudah ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga keduanya resmi sudah bukan suami istri lagi ya, karena telat dia rujuk istrinya
maka jatuhnya tolak bain di situ, ya, karena sudah keluar daripada masa iddah, tolak bain sughra. Ya. Jadi selama mantan istri itu belum kawin lagi, maka keduanya masih boleh bersatu lagi, bukan dengan jalan rujuk, melainkan dengan cara menikah ulang dengan lamaran, mahar, ijab qabul serta akad nikah yang baru, pengantin baru stok lama. Perbedaan rujuk dengan menikah ulang adalah bahwa rujuk itu hanya dilakukan sebelum habis masa iddah, ya, dari istri yang ditolak, ya. Dan rujuk itu bukan akad nikah, melainkan hanya diniatkan saja dalam hati oleh suami, atau diucapkan atau dilakukan hubungan suami istri, maka otomatis terjadi rujuk di situ, ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan menikah ulang tentu berbeda tadi dengan rujuk, ya. Karena yang dilakukan oleh pasangan itu yang belum pernah menikah sebelumnya. Menikah ulang itu berarti harus melewati tahapan-tahapan seperti melamar, kasih mahar, dan tentu ada ijab dan qabul antara wali dan suami di situ dengan dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, ya. Lalu yang ketiga tentang talak bain kubro. Nah, ini yang besarnya ini, ya. Talak yang ketiga ini adalah talak bain kubro, ya. Talak ini adalah talak yang ketiga kalinya dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam bentuk halalnya atau talak sunnah. Talak ini harus dilakukan dengan 3 kali secara terpisah. Kalau bicara tentang talak sunninya, ya, dilakukan dengan cara terpisah. Ya, tahun pertama ditolak bininya, cerai 1, rujuk lagi. Ribut-ribut lagi tahun kedua, tolak lagi, rujuk lagi, ya. Ya, ribut-ribut lagi, tolak lagi. Nah, sudah nggak bisa rujuk. Nah, itu tolak sunninya itu, ya. Ya, karena tadi sudah kita belajar tentang tolak sunni dan tolak bid'inya. Nah, itu maksudnya di situ. Dan ini sudah termasuk bain kubro karena sudah tidak bisa rujuk kembali. Apabila hal itu dilaksanakan juga, tentu suami berdosa karena melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dia kembali atau bersatu dengan istri yang sudah ditolak 3 tadi serumah, ya, atau menganggap bahwa pernikahannya masih ada, masih sah gitu, ya, maka dia, ya, berzina nanti jatuhnya, ya. Jadi tolak bain kubro ini kalau secara sunni, ya, kita lihat prosedur, secara prosedurnya, baik yang sunni atau bid'i memang berbeda nanti penjelasannya, ya. Kalau tolak 3 ini bain kubro ini yang sunni berarti dia terpisah modelnya, artinya ditolak lalu rujuk, ditolak lalu rujuk gitu, bukan dalam satu lafaz, ya. Kalau dalam satu lafaz, ya, itu masuk nanti dalam tolak bid'ah, ya. Terlepas dari hukumnya yang haram, bila seseorang tetap melakukan tolak bid'i itu, artinya menceraikan istrinya sekaligus dengan tolak 3, ya, maka tolak itu tetap jatuh, ya, tetap jatuh tolak itu. Tapi di sini tentang jatuh tolak berapanya itu memang ada perbedaan ulama. Jumhur ulama tetap jatuh tolak 3 di situ. Ya, keempat mujtahid mutlak dalam masing-masing madhabnya sepakat bahwa tolak 3 yang dijatuhkan secara langsung bersamaan, ada tolak bid'i tadi statusnya itu, hukumnya tolaknya jatuh tetap jatuh tolak 3, ya, termasuk bain kubro, ya. Begitu juga pendapat dari Syiah di situ, ya, Syiah Imamiyah, ya. Kalau pendapat dari Syiah Imamiyah mengatakan tidak jatuh tolak sama sekali, ya, itu orang Syiah itu. Pendapat Syiah Imamiyah tegas menyatakan bahwa tolak 3 yang dijatuhkan sekaligus justru sama sekali tidak menyebabkan tolak apapun, alias sama sekali tidak jatuh tolak katanya. Tapi kita lihat pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tetap jatuh tolak, tapi jatuhnya tolak 1 katanya, ya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan juga pendapat yang mewakili kalangan mazhab Zahiriyah menyatakan bahwa tolak yang berlaku hanya tolak 1 saja, bukan tolak 3. Yang kita ikuti pendapat jumhur ulama. Jika ada seorang suami menjatuhkan tolak 3 sekaligus kepada istrinya, maka tetap jatuh tolak dan status tolaknya adalah tolak bain kubro.
artinya tolak 3, ya. Selanjutnya, tolak menurut jenis lafaz, ya. Ada lafaz sharih, nanti ada lafaz kinayah, ya. Lafaz yang sharih yaitu di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata tolak secara sharih, ya, artinya tegas, ya. Seperti dengan kalimat aku menceraikanmu, maka di situ sudah jatuh tolak, ya, karena lafaznya sudah sharih. Berbeda dengan lafaz kinai atau kinayah, ya. Tolak ini memerlukan adanya fiat pada din suami, karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian tolak, ya. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari dan lainnya, bahwa ketika Putri Ja'un dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendekatkan daripadanya, maka Putri Ja'un pun berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya disebutkan hadis tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh menjauhi istrinya, gitu ya. Ka'ab bertanya, aku ceraikan atau apa yang aku harus lakukan? Nah, orang itu menjawab, jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya, lalu kukatakan pada istriku, pulanglah kepada keluargamu, muttafaqun alaih. Nah, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan, ya, berarti tolak seiring dengan niat, ya, yang ada pada suami, dan tidak berarti jika tolak tidak diikuti adanya niat. Jadi begini, ya, dalam tolak kinayah ini, kalau ucapan suami itu, ya, disertai dengan niat pulang ke rumah orang tuamu, maka itu jatuh tolak. Tapi kalau tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh tolak. Itu saja perbedaannya antara tolak kinai dan tolak lafaz kinai dan lafaz sharih itu. Yang terakhir, ya, tolak menurut mulainya berlaku, ya. Tolak munjaz, ya. Tolak munjaz ini tolak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu telah dicerai, maka istrinya telah ditolak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Itu tolak munjaz. Yang kedua ada tolak muallaq. Ya, tolak muallaq ini tolak yang digantung pada suatu perbuatan atau kejadian yang terjadi. Ya, perbuatan itu bisa berkaitan dengan perbuatan istri atau suami atau sesuatu kejadian. Contoh, tolak muallaq ini, ya, dari perbuatan istri misalnya. Jika kamu keluar dari rumah itu, maka kamu saya tolak. Nah, itu tolak muallaq namanya, ya, karena masih tergantung pada sesuatu, gitu ya. Yang ketiga, tolak, ya, mudha'if lil mustaqbal, ya. Mudhaf lil mustaqbal, ya. Tolak ini maksudnya akan berlaku pada waktu yang telah ditetapkan dengan hitungan waktu tertentu, dengan hitungan jam, hari, minggu atau bulan, tahun. Misalnya seorang suami berkata, istriku, aku ceraikan kamu sebulan lagi, gitu. Aku ceraikan kamu tahun depan, gitu kan. Aku ceraikan kamu bulan depan, maka sebulan lagi istrinya akan jatuh tolak. Ya, itu namanya tolak mudhaf lil mustaqbal, ya. Jadi ada 3, ya, tolak menurut waktunya berlaku itu. Yang pertama munjaz, yang kedua muallaq, dan yang ketiga mudhaf lil mustaqbal. Ya, mesti bisa difahami ini, ya.